Bismillahirrahmanirrahim. 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 Innal hamdalillah Innal hamdalillah Alhamdulillah. nahmaduhu Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa wa nastaghfiruh nastaghfiruhu wa na'udzu billah wa wa na'udzu na'udzu min syururi anfusina min min syururi shururi anfusina sayyiati a'malina wa wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu may yahdihillahu fala mudhillalah fala mudilla wa may yudlil wa wa may may fala hadiyalah. fala hadiya. yudlil. Sholli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Muhammad. ada di majelis mulia ini. Majelis mulia hanya untuk memuliakan kalam Allah yang maha mulia, Quranul Karim, kitab Quran yang karim, yang mulia. Semoga setelah membaca kitab kemuliaan tersebut, kita menjadi alumnus pribadi-pribadi yang mulia. Amin. Khairukum, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya di antara kalian, kata Rasulullah, pribadi yang maha baik, yang diutus oleh Tuhan yang maha baik. Khairukum, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kalian. Man adalah orang yang ta'allamal Qur'an, belajar Al-Quran. Dari mulai mempelajari akhirnya kita masuk ke bab membaca Al-Quran yang sebenarnya. Sebaik-baiknya manusia yang belajar Al-Quran. Karena di Quranlah sumber kebaikan itu. Masya Allah. Al-Quran diturunkan oleh Tuhan yang maha baik untuk kebaikan hidup manusia. Diturunkan melalui malaikat Jibril, malaikat yang ditugasi Allah menyebar wahyu-wahyu Allah kepada para nabi pilihannya hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW, nabi yang terakhir. Dan diberikanlah kepada manusia baik pilihan Tuhan yang maha baik, yaitu uswah hasanah. Teladan kita semua dalam kebaikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Khairukum, sebaik-baiknya manusia adalah man ta'allamal Quran, yang mempelajari Al-Quran. Wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya kembali. Masya Allah. Agar kebaikan ini tidak terhenti hanya di majelis kausaku saja. Agar kebaikan ini tidak terhenti hanya di komunitas Kang Asep saja. Agar kebaikan ini tidak terhenti
di para pejuang subuh ngaji online komunitas kita saja. Maka kebaikan ini harus terus ditularkan agar dakwah dan tarbiyah, ajakan kepada kebaikan dan pendidikan terus menyebar, terus meluas ke belahan Allah yang lainnya, minimal diri dan keluarga saja dulu. Kesananya naik level se-NKRI lalu mendunia. Mari kita melangitkan harapan-harapan kepada Tuhan yang Maha Baik, namun tetap berpijak di bumi Allah untuk menebar kebaikan kepada sesama. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kamu, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Karena Qur'an itu sumber kebaikan, diturunkan oleh Allah yang Maha Baik. Diberikan kepada manusia pilihan Allah, manusia yang terbaik. Dan agar kita mengadopsi semua kebaikan itu, lalu menjadi pribadi-pribadi yang baik, maka tetaplah lekat, akrab, merapat, takarub kepada Quran Al-Karim yang mulia, yang baik. Semoga tidak terlena ketika kita dibaik-baikin oleh manusia. Semoga tidak terjebak ketika kita dibaik-baikin oleh selain Allah. Namun berbahagialah ketika kita dilaik oleh Allah yang Maha Baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah laik, amat suka, amat mencintai kepada orang-orang yang berbuat baik. Untuk membuahkan pola tindak kebaikan tentunya harus didasari oleh mindset, pola pikir yang baik-baik. Untuk mempengaruhi pola pikir agar tetap terjaga dalam kebaikan, marilah kita mengaji dari sumber kebaikan itu. Al-Quran. Masya Allah. Pantas saja Quran dimasukkan ke dalam rangkaian di antara 6 rukun iman. Tidak sempurna, bahkan tidak beriman kalau tidak mengimani Al-Quran. Itu salah satu. Setiap ba'da subuh, iman kita terus dicas. Karena mau dipakai gaul. Dari mulai pagi sampai ketemu malam, sampai ketemu pagi lagi. Dari mulai kita lahir sampai masuk liang lahat. Dari mulai kita dihidupkan hingga dimatikan lagi. Maka Al-Quran ini akan menjadi rambu-rambu dalam menjalani kehidupan. Lalu lintas kehidupan tidak selamanya hijau. Ada saatnya kuning. Hati-hati. Mana yang halal, mana yang subhat, mana yang haram. Dan bahkan ada yang merah, haram sama sekali. Tapi ingat, kadangkala kita boleh melanjutkannya. Mendapat izin dari Allah dan Rasul. Itu hijau. Kadang kita dilarang parkir di situ. Karena itu akan mengganggu keimanan akidah kita. Dilarang parkir. Kadang kita diharuskan jalan ke kanan dan right. Kadang dibolehkan jalan ke kiri. Tapi harus tetap istiqomah dalam kebaikan. Rambu-rambu lalu lintas kehidupan adalah Al-Quran. Agar kita tahu mana saatnya merah, mana saatnya menguning, dan mana saatnya hijau. Mana saatnya putar balik. Ketika dengan keliaran kita berkendara di alam kehidupan, jangan lupa untuk putar arah, putar balik. Fatuba, maka bertobatlah, kembalilah kepadaku. Karena kalau lanjut perjalananmu akan sesat, bahkan menyesatkan. Dol mudil, walad doholin. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang hari ini telah merapatkan di barisan para pecinta silaturahim dan para perakus ilmu di komunitas Kausaku. Semoga komunitas ini mendapat limpahan magfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmat beribu-ribu kebaikan, kasih sayang Allah, dan tentunya barokah untuk kita dan anak turunan kita.
Amin ya Sebelum Rabb. kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma gfirli. Allahumma salli. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Ya Allah, Allah, ampunilah aku. Wali walidayya. wa Walidayya. Juga orang tua. Juga juga orang tuaku. Warhamhuma. Warhamhuma. Sayangilah mereka. sayang Kama sebagaimana. Kama sebagaimana Rabbayani. bayani Mereka telah mendidikku. mereka telah mendidikku. Mereka telah mengurusku. mereka Togiron sejak kecil. Sejak kecil. Rabbi habali minas solihin. Rabbi Habli minas solihin. Rabbi duhai Robku. Rabbi duhai Rabbku. Habli anugerahilah kepadaku. Habli anugerahilah lah kepadaku Minas solihin, anak turunan yang soleh-solehan. minas turunan yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Ya Allah, atina berikanlah kepada kami. atina berikanlah kepada kami. Fid dunya hasanah, kelayakan hidup di dunia. fid dunya hasanah, kelayakan hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah, Wa fil akhirati hasanah, dan hidup yang layak di akhirat kelak. dan hidup yang layak di akhirat kelak. Wakina adzabannar. Wa qina Benar. Lindungilah kami semua. lindungi Lindungilah kami semua Adzabannar dari siksa neraka. azaban nar dari siksa. Itu saja yang bisa Founder sajikan di kata pengantar dan motivasi pagi ini. Semoga semua harapan-harapan baik diijabah Allah yang maha baik. Amin, amin ya Rabb. Terima kasih kepada seluruh partisipan. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas piket menjadi moderator hari ini. Terserah siapa saja, saling gantian saja. Kemudian untuk membaca Al-Quran, seayat 2 ayat, membiasakan tilawah memulai pagi. Dipersilahkan dengan hormat kepada kesepuhan kita Bapak Pengawas dari Ungaran, Jawa Tengah, Bapak Ustadz Salim. Kemudian dilanjutkan dengan tafsir surat pilihan atau ayat pilihan bersama Bunda kita, kesepuhan kita, sahabat terbaik kita dari Garut, Jawa Barat, pejuang dakwah mujahidah dari Persatuan Islam, Ibu Dr. Penti Inayati Garut, MAG. Untuk itu kepada moderator dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek sound. Ibu Juhro, halo. ya. Bu Juhro, Bu Haja Siti Jamila, halo. Iya Ustaz. Oke, siapapun mohon ada yang menghandle jadi moderator dulu. Kemudian kita berdoa sama-sama untuk sahabat, pendukung, pensupport majelis ngaji online, yaitu Bapak Haji Andri dari Bandung. Ya, semoga benar-benar di usianya yang terkini mendapat umur yang benar-benar barokah, Amin. terisi dengan berbagai ragam amal kebajikan yang disukai Allah, mendapatkan husnul khotimah, semakin hari semakin baik, baik posisinya, baik jabatannya, baik niatannya, baik orientasinya, baik cita-citanya, baik keluarganya, dan berujung pada tempat-tempat yang baik, yang dibaik-baikin oleh Allah yang maha baik. Amin ya Allah. Barakallahu lah. Semoga Allah memberkahinya.
memberkahi keluarganya, anak turunannya, Amin, amin ya Allah. memberi ampunannya selalu atas segala masa lalunya yang tak selalu sempurna, dan Amin. memberi limpahan rahmat kasih sayangnya. Kemudian memberkahi seluruh cita-citanya, kehidupannya, terutama anak turunannya disoleh-solehah. Amin. Itu saja doa Amin ya utusan robbal alamin. Hatur nuhun pada Kang, hatur nuhun semuanya. pejabat Haji Andri yang selalu mendukung, mensupport kegiatan kita di komunitas kita. Beliau salah satu pejabat di Kota Bandung, dan insya Allah beliau sudah bernadar siap membelikan Zoom yang pro untuk 1 tahun ke depan bila Zoom yang sekarang telah habis. Amin ya Amin robbal. ya robbal alamin. Itu saja ya, pelengkap Terima doa kasih untuk Kang. sahabat ya. Saya Syukran serahkan kepada jazakumullah Ibu khairan Jumro atau Ibu katsiran. Hajah Siti Jamilah untuk memulai. Monggo Bu Siti Jamilah atau Bu Siti Jamilah yang sudah jadi co-host, monggo Bu. Bunda. Oh, tadi yang nyetir tadi Bu Siti Jamilah apa ya? Langsung saja di-handle, kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat yang tiada tara, yang tidak mungkin kita akan menghitung secara sempurna nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Semoga kita digolongkan kepada hamba-Nya yang pandai mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu penggiat kajian subuh online yang dirahmati Allah, untuk menghemat waktu, marilah segera kita awali pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama, membaca umul kita, kemudian berdoa memperbaiki syahadat kita, dan dilanjut dengan doa menuntut ilmu. Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana karena waktunya, kalau langsung Bunda Fenty bagaimana ini? Satu ayat saja bersama Bapak Ustaz. Oh ya,
Monggo. Halo, cek sound. Satu ayat saja Bunda Juhro bersama Bapak Ustadz Salim. Kemudian setelah itu langsung ke Bu Dr. Fenty. Monggo Bapak Salim dipersilahkan. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melanjutkan kali ini membaca surah apa ini, Kang? Berapa Bu Juhro? Bunda Fenty yang biasa ada catatannya saya. Ali Imran ayat 61 ya? 61. Ali Imran ayat Ali 61 Imran itu udah ada di ayat share screen. 61. Paman Ya. Haja, Kak. Ya. Terima kasih. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Paman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Ya, ulang ya. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Paman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana Ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u Ana ulang ya. Ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana Ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Akan lebih cantik diulang dari sini ya. Wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Summa nabtahil fanaj'al la'natallah. Summa tabtahil fanaj'al la'natallah.
la'natullahi 'alal kadzibin. La'natullahi 'alal kadzibin. Ulang. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Nabil Quran. Pas banget Pak Haji Salim, makasih. Ya, Tinggal 1/4 lagi buat Bu Dr. Fenty. Silakan Ujung. terima kasih sama-sama. Jazakumullah Ustadz Salim yang telah memandu tadarus kita. Untuk selanjutnya yaitu tafsir ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Hajah Fenty Inayati, Ibu Dr. Hajah Fenty Inayati. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih Bunda Zuhro. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Salim dan Kang Founder. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita semua di kesempatan subuh yang penuh berkah ini masih melanjutkan istiqomah untuk menjadi para pejuang subuh ya, dengan tilawah dan tafsir secara singkat. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak pada ayat ke-11 ya dari Quran surah Al-Baqarah. Nah, baik, saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza, dan apabila qila, dikatakan, lahum, kepada mereka, la tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan, fil ardi, di muka bumi, qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, kami hanya pembuat kebaikan atau maslahat. Baik, kita lihat dari tafsir Jalalainnya. Wa iza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, yaitu liha ulai, ya, maksudnya kepada mereka itu adalah orang munafik ya, mereka orang-orang munafik tadi, ketika dikatakan la tufsidu fil ardi, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan dengan apa? Bil kufri, yaitu dengan kekufuran. Jadi berbuat kerusakan di sana itu dengan berbuat kekufuran, wat ta'wiq, dan penyimpangan ya, anil iman, dari keimanan. Jadi ketika dikatakan kalian itu jangan berbuat kerusakan di sana itu adalah jangan berbuat kufur, menyimpang dari keimanan. Nah, qalu, mereka malah menjawab, innama nahnu muslihun, kami itu adalah orang yang berbuat kebaikan, walaisa ma nahnu fihi bifasad, kami tidak merasa ya perbuatan kami itu menjurus pada hal-hal yang rusak, itu hal yang binasa. Qala Allah Ta'ala, Allah menjawab ya langsung, raddan alaihim, jadi Allah memberikan sanggahan terhadap ucapan mereka, ala ilitanbih, untuk berikan peringatan ya. Kata Allah, jawabannya langsung raddan, Allah memberikan sanggahan, innahum humul mufsidun, bahwa mereka itu memang berbuat kerusakan, walakin la yash'uruna bidzalik, tapi memang mereka itu tidak merasa gitu, tidak merasa berbuat
kerusakan. Baik, kita lihat karena waktunya sudah sedikit lagi ya, kita langsung saja pada tafsir Ibnu Katsirnya nanti saja yang di bawah. Kita langsung saja pada ini, atau nggak apa-apa ya sekilas dari Ibnu Katsir juga yang ringkas-ringkasnya sebentar. Nah, ini dalam Ibnu Katsir apa maksudnya? Nah, kalau dalam Ibnu Katsir di sini bahwa wa idza qila lahum la tufsidu di sana itu adalah ditujukan kepada orang-orang munafik, gitu ya, bahwa ayat ini ditujukan pada orang-orang munafik, dan yang dimaksud tufsidu berbuat rusak di sini adalah tadi sama melakukan kekufuran dan perbuatan maksiat. Ini menurut Ibnu Katsir. Nah, bahwa di sini disampaikan la tufsidu fil ardh, di sini jangan kalian berbuat maksiat di bumi. Nah, kerusakan yang mereka timbulkan karena maksiat yang mereka lakukan terhadap Allah. Nah, di sini dijelaskan bahwa karena orang yang durhaka kepada Allah di muka bumi ini atau yang memerintahkan pada kemaksiatan pada orang lain, nah artinya sudah menimbulkan kerusakan di muka bumi. Karena kebaikan bumi dan langit itu adalah karena adanya ketaatan. Jadi ketika berbuat maksiat artinya itu adalah tufsidu, sudah berbuat kerusakan. Nah, kemudian di sini juga disampaikan bahwa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, menurutnya apabila seseorang ya atau mereka orang-orang munafik mengerjakan maksiat, kemudian ketika diperingati oleh orang-orang beriman, kalian itu jangan maksiat gitu. Kalian jangan berbuat maksiat. Nah, mereka itu malah sukanya menjawab, sesungguhnya kami itu berada di jalan hidayah. Jadi orang munafik itu kalau diperingati ngeles. Sesungguhnya kami berada di jalan hidayah dan sebagai orang-orang yang muslihun, kami itu selalu berbuat baik. Nah, selalu menjawab seperti itu. Nah, selanjutnya kita ringkas-ringkas saja ya. Nah, memang mereka itu selain berbohong ya kepada orang-orang mukmin dengan mengaku bahwa amanah, kami itu beriman, padahal dalam hati mereka ragu gitu ya, bimbang. Malahan mereka juga membantu pihak lain gitu yang mendustakan Allah. Malahan mereka itu berkomplot dengan orang-orang kafir gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kerusakan yang dilakukan orang-orang munafik, yang mereka itu menduganya itu adalah sesuatu yang baik. Nah, di sini disampaikan bahwa sesungguhnya termasuk mufsidun gitu ya, ketika orang-orang mukmin di sana maksudnya munafik, menjadikan orang kafir sebagai pelindung. Nah, malahan berkomplot gitu ya, membocorkan rahasia orang mukmin, malahan mereka berbuat baik pada orang kafir. Nah, di sini Allah memberikan peringatan gitu. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka itu menjadi pelindung bagi sebagian yang lain gitu. Orang munafik tadi kan berkomplot ya, munafik di sini kan kufur, malah saling melindung ya, untuk saling menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Di sini Allah, illa taf'aluhu takun fitnah fil ardh wa fasadun kabir, kata Allah. Nah, jika kalian wahai orang muslim tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, pasti akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Jadi intinya ketika seorang munafik tadi malah berbaik-baik atau menjadi pelindung pada orang kafir, nah ini kata Allah, lihat saja gitu ya, akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Nah, maka Allah meniadakan ya, jadi intinya nggak boleh saling tolong-menolong antara orang mukmin dengan orang kafir nih. Ini dalam ayat ini maksudnya nanti harus kita cerna dengan baik ya, bukan berarti tidak boleh bermuamalah, tetapi ayat di sini hanya mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina auliya. Kalian jangan menjadikan orang kafir menjadi wali gitu ya. Menjadi teman setia, menjadi wali, menjadi pemimpin min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Aturiduna an taj'alu lillah,
aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Nah, kata Allah di sini ditanya, inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa kalian? Nah, jadi ini tidak boleh menjadikan sebagai tadi ya pelindung, sebagai pemimpin. Nah, kemudian dalam ayat selanjutnya Allah memang mengecam ya orang-orang munafik tadi, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walang tajida lahum nasira. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik fid darkil asfali minan nar. Mereka itu ada dalam bagian paling bawah dari neraka, walang tajida lahum nasira, dan mereka tidak akan mendapatkan seorang penolong pun. Nah, mengingat orang munafik dalam lahiriahnya iman gitu ya, padahal mereka mengelabui orang mukmin. Nah, kerusakan yang diakibatkan oleh orang munafik itu memang mudah terjadi gitu ya, karena gampang gitu orang mukmin ada kalanya terkelabui gitu ya, terhasut dengan orang-orang munafik. Kan mereka itu orang-orang munafik dengan sembunyi-sembunyi ya, bersahabat dengan orang kafir, kemudian memusuhi kaum mukmin, misalkan membocor-bocorkan rahasia tadi, apa yang terjadi di kalangan mukmin itu disampaikan ya, padahal seandainya orang-orang munafik tersebut tetap pada pendiriannya yang kafir, niscaya kejahatan yang ditimbulkan itu lebih ringan gitu kan. Kalau munafik itu nggak terlihat dia musuh gitu, jadi ini bahkan kejahatannya itu tufsidunya itu lebih besar gitu ya. Nah, jadi seandainya saja mereka ikhlas dalam beramalnya karena Allah, mereka itu beruntung gitu, akan memperoleh kebahagiaan bahwa sholat yang mereka lakukan itu karena Allah gitu ya, bukan karena yang lain. Mereka ikut perang itu karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, padahal kalau begitu gitu ya, sehingga diperingati di sini, la tufsidu fil ardh, kalian itu jangan berbuat kerusakan gitu ya. Malah mereka menjawab, nahnu muslihun. Nah, mungkin untuk ragam tafsirnya tidak itu ya, di sini sudah dari Syekh, atau ditambah sedikit nggak apa-apa Kang Kondar? Silahkan Bu. Nah, ini dari Syekh Wahbah Zuhaili ya, dalam tafsir Al-Munir menyebutkan bahwa ketika umat Islam ya menasihati orang munafik dengan berbagai cara gitu ya, mengajak mereka iman, seperti keimanan mereka yang menggunakan akal sehat gitu ya, dengan seikhlas-ikhlasnya iman, dan menempuh jalan pikiran yang baik seperti sahabat mereka. Di sini kan ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu betul-betul imannya itu betul-betul gitu, tidak kayak mereka yang kesana iya kesini iya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika dinasihati orang-orang mukmin, kalian itu jangan berbuat mafsadat melalui kekufuran dan menghalang-halangi orang lain ya untuk beriman kepada Rasulullah. Nah, di sini maksud jangan kufur di sini karena kufur ini merupakan tindakan paling mafsadat gitu ya dalam agama. Nah, begitu. Nah, al-fasad itu artinya adalah keluar sesuatu dari garis lurus. Jadi fasad itu yang asalnya lurus keluar gitu ya, keluar dari garis lurus. Kebalikan dari al-fasad itu adalah as-shalah tadi. La tufsidu itu fasad itu memang nyalingkan tinu garis lurus itu. Kalau as-shalah adalah lawannya dari fasad ya. Kedua ini adalah kalau al-fasad intinya kanu madarat gitu ya, kepada sesuatu yang rusak. Kalau as-shalah pastinya menimbulkannya kebaikan atau kemaslahatan. Menurut Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya, tindakan kerusakan orang munafik itu adalah intinya menurut Al-Baydawi, tufsidu di sana itu apa? Maksud tufsidu di sana itu adalah selalu ya mengobar-ngobarkan perang gitu dan fitnah dengan membuat tipu daya untuk umat Islam. Jadi menghasut gitu ya. Jadi kenapa terjadi perang itu karena tadi ada tipu daya, ada fitnah gitu ya kepada umat Islam, dan mereka malah berkomplot dengan orang kafir tadi membuka rahasia umat Islam. Nah, tindakan seperti ini yang membawa mafsadat di muka bumi yang dimaksudkan dalam ayat tadi. Kemudian tindakan kerusakan lainnya adalah
perbuatan maksiat mereka secara terang-terangan gitu ya, dan menghina nilai-nilai agama. Kemudian mereka berpaling ya dari ajaran Islam gitu ya. Mereka intinya mengadakan kekacauan-kekacauan gitu. Nah, di sini Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menyebutkan bahwa larangan untuk latub sidu di sini adalah larangan untuk berbuat sebab-sebab yang membawa pada kerusakan dalam bentuk memprovokasi. Kalian itu jangan memprovokasi gitu ya. Sehingga dengan adanya orang munafik itu selalu memprovokasi supaya kekacauan terjadi, kemudian pembocoran rahasia orang beriman Madinah ya kepada orang kafir itu disampaikan, membuat propaganda gitu ya kepada orang kafir Mekah supaya menyerang orang mukmin yang ada di Madinah. Nah, tindakan menghalangi orang lain untuk mengikuti Nabi dan tindakan kufur serta upaya menghalangi orang lain dari jalan Allah. Nah, ini Syekh Wahbah Zuhaili lebih mempertegas gitu ya, tufsidunya itu apa yang dilakukan orang munafik itu seperti itu. Nah, tetapi apa yang terjadi sekali lagi tadi mereka itu hanya ngeles ya. Kami hanya membuat kebaikan. Innama nahnu muslihun. Jadi ini adalah jawaban bohong, jawaban dusta kelompok munafik. Sebagaimana sebelumnya mereka kan amanna wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Kami itu beriman gitu. Padahal mereka bohong. Nah, jadi menurut Al-Baydawi bahwa kami hanya membuat kebaikan ya, innama nahnu muslihun di sini adalah kalimat penolakan. Jadi kalau menurut Al-Baydawi bahwa innama nahnu muslihun di sini intinya ini adalah kalimat penolakan ketika dinasehati oleh orang mukmin gitu. Untuk berbuat maslahat itu mereka seakan berkata nasihat itu nggak seharusnya kalian tujukan pada kami gitu. Pantas nggak nasihatan kami karena kami itu adalah innama nahnu muslihun. Kami itu berbuat maslahat. Kami itu tidak berbuat mafsadat gitu ya. Ini orang-orang kafir. Mereka mengatakan seperti itu karena tindakan mafsadat itu yang mereka lakukan itu sebuah kebaikan, dalam pikiran mereka itu adalah sebuah kebaikan gitu. Karena kenapa hal itu bisa terjadi karena adanya fi qulubihim maradun itu. Karena ada penyakit hati dalam hati mereka, bahwa orang yang dalam hatinya sakit ya, fi qulubihim maradun, yang hatinya sakit seperti orang munafik itu ketika dalam surah Fatir disampaikan afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Jadi afaman zuyyina lahu su'u amali, apakah orang yang terperdaya oleh setan ya, yang terperdaya oleh setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk gitu. Jadi dalam bayangan mereka itu pekerjaan buruk itu jadi baik. Fara'ahu hasana. Lalu dia meyakini pekerjaan itu baik. Nah, ini sama ya dengan seperti itu. Jadi Al-Baydawi ya, Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan bahwa orang-orang munafik menjawab seperti itu gitu ya, karena tindakan mafsadat itu dalam prasangka mereka itu adalah kemaslahatan, bahwa tindakan mereka berkomplot dengan orang kafir Mekah. Nah, itu menurut mereka itu adalah untuk kemaslahatan bagi orang kafir Mekah dan kemaslahatan untuk orang yang beriman di Madinah gitu. Bahwa menyebutkan saya itu ingin mendamaikan gitu. Jadi dalam persepsi mereka itu mereka berkomplot dengan orang kafir Mekah dan orang mukmin itu sebetulnya ini mereka itu dalam rangka membaikan gitu, dalam pikiran mereka seperti Bu itu. Dokter, Gimana? jadi ingat PBB, perdamaian bangsa-bangsa. Iya. Oh iya. Ya betul. Dengan segala kekacauan dalam rentang waktu dan sejarah peradaban dunia, Masya Allah. Tapi kan tetap klaim kami mendamaikan bangsa-bangsa. Nah itu atas nama perdamaian ya kesana kemari itu padahal. Masya Allah. Ya betul kamu Kondan. Lanjut. Ya siap. Nah ini terakhir dari Ibnu Katsir yang tadi ya masih itu bahwa sama lah ini mah sama yang tadi. Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anil Azim mengutip dari sahabat Ibnu Mas'ud dan sejumlah sahabat Rasulullah bahwa mafsadat di sini adalah kekufuran dan perbuatan maksiat,
ia juga menukil dari Imam At-Tabari yang mengutip Abu Aliyah yang menafsirkan bahwa la tufsidu fil ardi di sini adalah tindakan mafsadat orang munafik adalah durhaka kepada Allah, orang yang mendurhakai Allah atau mengajak orang lain berbuat maksiat kepada Allah, maka sungguh ia adalah sudah berbuat kerusakan di muka bumi karena maslahat bumi dan langit itu bisa terwujud melalui ketaatan kepada Allah sebagaimana pendapat Robi bin Anas dan Qatadah. Nah, di sini ya seperti itu bahwa Ibnu Katsir tadi mengutip Ibnu Jurayj yang mengatakan bahwa jika orang munafik berbuat maksiat kemudian dinasehati mereka malah menjawab kami itu berjalan di atas petunjuk, kami itu pembuat kebaikan, itu berbuat kemaslahatan. Nah, di sini Waqi' dan langsung saja ya Salman Al-Farisi berpendapat tentang ayat ini bahwa orang munafik yang dimaksud dalam ayat ini tidak akan hadir lagi kelak. Jadi tidak akan ada lagi orang yang berbuat mafsadat melebihi tindakan kerusakan orang munafik di zaman Rasulullah gitu. Kalau menurut Salman seperti itu, tetapi kalau kita perhatikan mungkin sekarang juga banyak yang seperti ini. Jadi tidak menafikan orang di zaman lain yang juga memiliki sifat kemunafikan seperti yang ada di zaman Rasulullah. Tapi itu seperti ini. Jadi kesimpulannya tidak akan ada lagi orang yang berbuat mafsadat melebihi tindakan kerusakan orang munafik di zaman Rasulullah, tetapi tidak menafikan orang di zaman setelah Rasul pun yang juga memiliki sifat kemunafikan seperti yang ada di zaman Rasulullah. Nah, kemudian terakhir Ibnu Jarir mengatakan bahwa orang munafik berbuat kerusakan di muka bumi melalui kedurhakaan mereka kepada Allah. Nah, tindakan pelanggaran yang dilarang kepada mereka, keraguan mereka pada kebenaran, kemudian penipuan mereka terhadap orang beriman dengan mengaku tidak sesuai ya, bahwa mereka mengaku beriman padahal ragu dalam batinnya, mereka malah menolong orang-orang yang mengingkari Allah gitu ya, menolong orang-orang yang memusuhi orang beriman gitu ya. Nah, itu semua adalah bentuk tindakan kerusakan orang munafik di muka bumi. Tetapi dengan berbuat kerusakan itu mereka merasa bahwa mereka itu sedang berbuat kebaikan. Mungkin hanya itu saja yang bisa ditafsirkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas persiapan yang mendadak-mendadak. Mudah-mudahan bisa kita mengambil faidah dari ayat ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Ibunda Dr. Fenty Inayati yang telah menyampaikan tafsir surat Al-Baqarah ayat 11. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat dari ayat ini dan kita terjaga dari sifat kemunafikan. Amin. Allah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penggiat kajian subuh secara online, karena waktu juga marilah kita akhiri forum ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa penutup majelis dan hamdalah. Monggo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada founder kita Kang Asep, juga kepada Ustadz Salim dan kepada Ibunda Dr. Fenty dan kepada Ibu Yeti yang telah memfasilitasi acara ini sehingga berjalan dengan lancar. Saya sebagai pembawa acara banyak salah, mohon dimaafkan. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.